Kita berjumpa lagi dalam renungan harian HKBP Jalan Lurah. Untuk itu saya ajak ibu bapak untuk mengambil sikap berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus menuntun kami menjadi tempat persemaian firman-Mu. Berkati hati kami supaya kami mendengarkan firman Tuhan di dalam ketulusan hati, dan biarlah Tuhan firman-Mu berkuasa atas hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang sudah ditetapkan Huria Kristen Batak Protestan pada hari ini Senin Selasa tanggal 26 April 2022, yaitu dari Ratapan pasal 3 ayat 39 adung tolu ayat 30. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Puasa saya marmungut-mungut jol mana mangului, dopak dosana manian marmungut-mungut B. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu kita sudah pernah melihat di media-media saat ini kisah tentang bersungut-sungut atau mengeluh akan kondisi dirinya terhadap orang lain. Ketika seorang pejalan kaki bersungut-sungut akan kondisinya yang berjalan kaki ketika ia melihat seorang pesepeda motor yang memiliki motor untuk moda transportasi bagi dia. Dan ketika melihat motor ini melintas, melihat orang yang senang naik mobil, maka ia mengeluh akan kondisinya karena ia panas terik, sedangkan orang yang di dalam mobil itu tentu bisa teduh dan tidak terkena panas, hujan atau terik. Dan pemilik mobil ini ketika melintas, ia melihat mobil pribadi yang mahal, yang ternama, maka ia mengeluh akan kondisi dirinya. Demikian pemilik mobil mewah ini mengeluh kepada pemilik jet pribadi yang bisa melintas kapan saja dan dengan cepat tiba di tempat yang ia tuju. Demikianlah kondisi dunia ini saat ini. Maka setiap orang mengeluh, setiap orang bersungut-sungut akan kondisi dirinya, karena mungkin ia berkaca dan melihat kondisi orang lain yang bisa saja lebih baik dari dia. Ternyata itu dihimbau, disyaratkan oleh adung Ratapan 3 ayat 39 sebagai kondisi manusia yang seharusnya tidak dilakukan, karena belum tentu orang yang terlihat lebih baik itu kondisinya lebih baik dari kita. Belum tentu orang yang secara kasat mata terlihat lebih makmur, ia lebih bahagia dari kita. Maka orang yang berbahagia itu menurut adung 3 ayat 39 ini adalah orang yang meratap tentang dosanya. Orang yang mengeluh tentang kesalahannya, supaya ia diampuni oleh Tuhan senantiasa. Tentu ini sudah terjadi dalam kisah para rasul, hidup para rasul di gereja mula-mula, ketika mereka terus-menerus dikuasai oleh Roh Allah untuk bersyukur. Filipi 4 ayat 6. Janganlah engkau khawatir terhadap apapun, tapi nyatakanlah di dalam doa dan permohonan kepada Tuhan dengan rasa syukur. Jangan khawatir katanya. Kalau bahasa Batak ini lebih pas terjemahnya,
Karena unang holsohok kamu, unang ungut-ungutok kamu, apapun. Tetapi dalam hidup kita, 1 Tesalonik 5 ayat 16-18, hiduplah senantiasa dalam sukacita. 16, hiduplah senantiasa dalam berdoa, keep on pray, berdoa senantiasa. Dan mengucap syukurlah senantiasa, karena demikianlah yang diminta oleh Tuhan daripadamu. 3 pilar kehidupan orang yang percaya, yang mampu menjauhkan dirinya dari rasa bersungut-sungut dan mengeluh, dengan terus bersukacita, terus berdoa, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Dalam keluhan kita, seharusnya menyadarkan kita bahwa yang kita keluhkan bukan hidup kita, tetapi cara kita hidup. Yang kita keluhkan bukan kondisi kita, tetapi kondisi kita dalam keberdosaan. Sehingga kuasa kebangkitan Kristus yang telah memenangkan kita dari dosa, dari kungkungan keinginan daging yang terus-menerus ingin menaklukkan kita dalam kekuasaannya. Itulah yang seharusnya kita keluhkan. Meskipun sebagai manusia di sana sini masih kita punya kekurangan dan kelemahan, tapi biarlah roh Allah yang memberikan kemenangan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena firman-Mu telah menyadarkan kami bahwa sesungguhnya yang harus kami keluhkan adalah dosa kami. Yang seharusnya kami keluhkan adalah kesalahan kami di hadapan Tuhan, karena kami belum layak di hadapan-Mu. Tetapi kami sungguh beruntung karena Tuhan tetap membela kami, memberkati kami meskipun kami di dalam keberdosaan. Tuhan, biarlah Engkau di dalam Roh Kudus menyadarkan kami untuk senantiasa sadar akan keberdosaan kami dan menjadikan kami bangkit melawan segala dosa dan keinginan daging. Berkati jemaat Tuhan hari ini dalam hidup kami setiap waktu, di aktivitas kami dimanapun kami bekerja, di usaha sendiri, biar Kau berkati di perusahaan, pabrik-pabrik, karyawan-karyawati, para pedagang di pasar, para aparatur di negara kami, dan dimanapun kami boleh bekerja, biarlah Tuhan berkati hari ini pekerjaan kami, buat tangan kami menjadi anugerah bagi hidup kami, saluran berkat bagi keluarga kami. Berkati anak-anak kami dalam hidup mereka supaya menjadi hidup yang penuh dengan rasa syukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, kami serahkan hidup kami dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.